Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nur Muhammad, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 4 Sukoharjo. Kali ini kita akan belajar tentang menutup aib orang lain. Mari kita belajar bersama. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir yaitu menutup aib. Menutup aib yaitu aib sendiri artinya yaitu celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan yaitu arang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpannya rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke khalayak ramai. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, jika kita sendiri mempunyai aib, inginnya aib itu disimpan rapat-rapat dan enggan jika aib itu tersiar. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu saja. Semua orang tampil dengan kelebihan dan kekurangan. Itu sifat dasar yang dimiliki setiap orang. Hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang sepanjang hidupnya adalah terus menemukan kelebihan dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Di antara kekurangan itu muncul aib-aib yang harus ditutupi dikarenakan berbagai macam sebab dan alasan. Lalu macam-macam aib. Aib itu ada dua, yaitu secara zahir dan tersembunyi. Kalau aib yang zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau mebler yang kelihatan cacatnya. Kemudian aib yang tersembunyi yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Ambil contoh saja beras yang sudah dicampur antara beras premium, super dengan golongan yang biasa, atau kacang-kacangan yang bagus atasnya sementara yang bawah kondisinya kurang baik. Semuanya tidak terlihat jika tidak diurai atau dibuka semuanya. Kemudian kedua macam aib ini dapat disematkan kepada manusia. Meski yang banyak dibicarakan adalah aib yang masuk kelompok kedua aib inilah yang ingin disembunyikan dan ditutupi. Jangan sampai tersiar ke khalayak ramai karena menimbulkan malu, bahkan bisa menyebar minder. Kemudian aib dan medsos ini sangat berkaitan ya, karena kita sekarang berada di zaman digital sehingga banyak sekali konten-konten di media sosial itu mengemukakan atau mengumbar aib-aib orang lain, sehingga akan berdampak buruk terhadap orang yang aibnya terbuka. Termasuk penyalahgunaan teknologi. Orang begitu mudah membuka aib orang lain. Boleh jadi dilatar belakangi karena rivalitas, persaingan, atau kepentingan, atau iri dengki dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu saring sebelum sharing. Artinya yaitu ketika kita mau membagikan sesuatu kepada orang lain, hendaknya kita saring dulu yang mana yang buruk, mana yang baik, sehingga kita tidak menyebarkan keburukan orang lain. Bersimpul bahwa aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi. Jika itu benar, share. Sebaliknya, jika tidak, jangan di-share. Begitu juga tercela sekali jika ada orang yang mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Kita
kita diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da uhibbu ahadukum an ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian tutup aib saudaramu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara ala muslim satarahullahu fil dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Disebabkan mudaratnya yang begitu besar bagi perkembangan masyarakat luas, MUI memfatwakan haram melihat tayangan infotainment tentu yang isinya mengumbar aib. MUI dengan jelas menyatakan infotainment haram karena merusak keluarga, masyarakat, dan negara, terkecuali untuk kepentingan hukum atau penyelidikan. Fatwa ini dikeluarkan pada bulan Oktober 2012. Kemudian ada beberapa kata-kata yang bisa mengingatkan kita bahwa aib orang lain itu sangat tidak boleh kita sebarkan. Seperti kita tidak ingin aib kita tersebar, maka orang lain pun juga ingin aibnya tidak tersebar. Alhamdulillah, begitulah paparan materi yang saya berikan. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil, dapat kita petik dari materi yang tadi. Semoga kita dapat menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, tenang, tentram, dan rukun, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang islami dan saling toleransi antar sesama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.